Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu, Allah yang satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai puji-pujian kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita muji Tuhan, kita mau angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku. Jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus, Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak mampu untuk berdiri seperti yang kita ada saat ini.
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami butuh petunjuk dari Tuhan. Kami butuh suara Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini itu boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, menuntun kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat morning, good pagi adik-adik semuanya. Semuanya ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan namanya. Kak Santi, Kak Tirta sudah mengajak kita untuk masuk firman Tuhan pada pagi ini. Mari sama-sama kita buka dan baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 35. Tema
yang dicantumkan di sini adalah Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus. Mari sama-sama kita baca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia atau Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia atau mengenal Yesus, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, remaja-remaja Pelnap Bakti, pagi ini Kak Okma akan mengajak belajar bersama tentang firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh Dr. Lukas dalam cerita yang sudah kita baca tadi. Sebelum Kak Okma sampaikan lebih lanjut, ada satu ringkasan dalam cerita firman Tuhan pagi ini
eh, di mana sesuatu yang terjadi dalam kedua murid ini, Kak Okma umpamakan kalian yang pernah atau yang sedang mengalami kekecewaan. Apakah kekecewaan yang kalian sedang alami atau yang sudah kalian alami? Salah satu contoh misalnya di sekolah kalian mempunyai tim olahraga yang dijagokan, misalnya olahraga basket yang sedang mengikuti, yang diidolakan kalian sedang mengikuti kejuaraan nasional di Indonesia ini. Berharap tim kalian adalah menjadi juara di negara kita Indonesia, juara nasional. Dan pada saat tim kalian bertanding, apa yang terjadi? Tim kalian kalah. Apa yang kalian rasakan? Kekecewaan, bukan? Nah, seperti itulah rasa kekecewaan yang kalian alami, itu dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus tadi yang pulang ke kampungnya. Pulang kemana? Ke Emmaus. Ya. Di sini kau makan ringkas penyampaian firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pagi ini. Ya. Kekecewaan yang dialami oleh Kleopas dan temannya, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang cerita ini buat kehidupan kita sebagai anak-anak remaja dan kita sekalian sebagai anak Tuhan. Nah, ada apakah atau di manakah Emmaus itu? Di sini diceritakan bahwa Emmaus letaknya atau kampung Emmaus atau desa Emmaus itu jaraknya 7 mil atau 11 km dari Yerusalem. Dan kemungkinan besar Emmaus itu adalah kampung asal daripada Kleopas dan temannya. Kemudian, kenapakah Emmaus dipilih Tuhan untuk kita pelajari bersama dan ditulis Tuhan bahkan di Injil Lukas atau di Injilnya Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama inti dan ringkasan dari cerita perjalanan pulang kampungnya dua murid Tuhan ke tempat yang mereka akan tuju. Nah, kemudian setelah tahu kenapa Kleopas dan temannya pulang ke kampung, terus bagaimana kejadiannya atau ada apa sampai terjadi pulangnya Kleopas dan temannya ke Emmaus tadi. Nah, adik-adik remaja Tuhan, remaja Kristus, remaja Pelnap yang diberkati Tuhan, dengan singkat Kak Okma akan sampaikan bahwa setelah Kleopas dan temannya serta murid-murid yang lain mungkin ya melihat jagonya, melihat harapannya bahwa Yesus itu mestinya seperti ayat 21. Coba Kak Okma ulang sekali lagi, ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tolong dicermati bersama, yuk kita belajar. Padahal kami berharap Yesus itu membebaskan bangsa Israel. Salah satu kata penyesalan, salah satu kata kekecewaan terhadap jagonya, terhadap gurunya, terhadap rabinya yang diikuti selama 3,5 tahun. Kecewanya bukan main. Ya, seperti itulah mungkin kalian pernah mengalami kalau sedang kecewa. Dan apa sih arti kekecewaan dalam kita sekalian? Kita belajar kecewa itu sama dengan hilangnya harapan kita, tidak puasnya kita tentang sesuatu yang kita harapkan, atau tidak tercapainya keinginan atau harapan kita yang kita inginkan. Itulah kecewa. Demikian juga kepada Kleopas dan temannya, dia merasa kecewa bahwa Yesus mati, titik. Dia tidak ingat perkataan Yesus sebelum disalib dan mati dikubur. Dia lupa akan nasihat-nasihatnya, perintah-perintahnya pada waktu masih hidup
yang ikut melayani bersama-sama dengan murid yang lainnya. Nah, remaja Pelnap yang diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama kita belajar tentang apa hubungannya cerita ini dengan kehidupan kita pada saat ini. Kak Akmal sampaikan cerita ini berhubungan sekali dengan kekecewaan yang dialami oleh Kleopas dan temannya, dan yang berhubungan dengan kekecewaan kita terhadap siapa yang pernah mengecewakan atau pernah kita mengecewakan. Nah, remaja Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, kenapa Kleopas kecewa akhirnya pulang kampung? Mari sama-sama kita lihat dalam cerita yang sudah kita baca tadi. Dia benar-benar sangat kecewa. Kembalikan lagi cerita ini, kita ambil pelajaran bahwa apapun yang pernah mengecewakan kita, atau sebaliknya anak-anak remaja yang pernah dikecewakan, rasanya bagaimana? Rasanya sudah tidak mungkin tercapai lagi dan rasanya hilang harapan kita, gagal semuanya, dan itulah yang melingkupi, yang dirasakan setiap anak, setiap orang yang kecewa. Pernah semuanya merasakan kecewaan? Pengen naik kelas, rapotnya merah. Tetapi lihat, ketika kalian menerima rapot yang nilainya merah, apa yang kalian pikirkan? Hilang harapannya, takut kalau nggak naik kelas dan lain sebagainya. Tetapi ingat, cerita pada pagi hari ini mengingatkan pada kita sekalian, ya, untuk melihat kecewanya itu kita akan dapat berkat di dalamnya. Sekarang yang Kak Akmal ingin sampaikan, rasa kecewa kalian itu kecewa terhadap siapa? Mungkin kecewa terhadap keluargamu, kecewa dengan bapak atau ibu, kakak, adik, keluarga, guru sekolah minggu mungkin, guru di sekolah, atau orang-orang yang kalian harapkan dan mengecewakan, atau sebaliknya, kalian sudah mengecewakan kedua orang tuamu, mengecewakan teman-temanmu, keluargamu dan lain sebagainya. Saatnya kita akan contoh kehidupan Kleopas. Meskipun dia kecewa, meskipun dia mengambil jalan yang salah, tetapi dia mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam rumahnya. Dan saat dia melihat cara Tuhan Yesus melayani mereka, disingkapkannya lah mata rohaninya dan melihat bahwa itu Yesus dan itu Tuhan sudah bangkit. Dan saat dicelikkan mata rohaninya, ingin melihat kembali, Tuhan sudah lenyap. Pelnap, remaja Pelnap yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita telaah, kita belajar bersama tentang firman Tuhan yang singkat ini. Belajar seperti Kleopas, meskipun kecewa dan mungkin bahkan hilang harapannya, tetapi dia, Kleopas dan temannya mau mengundang Yesus tinggal di rumahnya, dan alhasil dia dijadikan saksi buat memberitakan kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Singkat cerita lagi, sebagai akhir khotbah dari cerita firman Tuhan pagi ini buat kalian, jangan sampai kekecewaan itu menghancurkan, menghilangkan harapanmu, dan percayalah obatnya satu, undanglah Yesus dan tinggal dalam hatimu, berserahlah kepada Tuhan, karena firman Tuhan menjanjikan kepada kita sekalian, dan itu akan digenapi pada kita. Yeremia 29 ayat yang 11, aku memberikan rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah, Tuhan memberkati kita sekalian dengan cerita contoh seperti Kleopas yang dialami. Pada saat pagi ini, kiranya firman Tuhan yang singkat menjadikan suatu ingatan pada kita. Sekali lagi Kak Akmal sampaikan, jangan
biarkan kekecewaan itu tinggal dan terus ada di dalam hati dan pikiranmu. Panggil Yesus, undang Yesus, berdoalah dan sabarlah dalam kekecewaanmu, dan minta ampun kepada Tuhan Yesus kalau kalian pernah mengecewakan orang tuamu, adik kakakmu, guru sekolah minggu mungkin, guru-guru di sekolah, atau sahabat temanmu yang lain, atau mungkin mereka yang kalian harapkan, kalian idolakan, mengecewakan. Saat ini obatnya satu, serahkanlah segala kekecewaanmu itu. Tuhan akan memperdulikan, Tuhan akan memelihara kita. Dan janji Tuhan tadi dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan akan gantikan kekecewaanmu menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari sama-sama kita tutup firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengasihi dan sayang kepada kami. Saat ini Tuhan, betapa seringnya kami merasa kecewa, dikecewakan oleh mereka yang kami dambakan, kami idolakan dan kami banggakan. Mungkin anak-anak-Mu ada yang kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan papa, mamanya, kecewa dengan adik kakaknya, kecewa dengan guru-gurunya, guru sekolah minggu, rekan-rekan semuanya, teman-teman pergaulannya. Tuhan, tolong saat ini Engkau yang mengasihi kami dengan firman. Datanglah juga Tuhan, Roh Kudus menjamah kepada anak-anak-Mu remaja yang saat ini menyaksikan dan mendengarkan cerita firman-Mu melalui online Tuhan. Bekerjalah Engkau saat ini ya Roh Kudus, mengingatkan kepada kami, menguatkan kami agar kami lepas daripada kekecewaan, dan kami undang Engkau Tuhan hadir dan tinggal dalam hati kami. Engkau yang berjanji akan memberikan masa depan yang cerah buat kami. Kami serahkan segala kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami kalau kami sering atau pernah kecewa atau mengecewakan orang tua kami, keluarga kami, dan mereka yang saya rindukan, yang saya dambakan. Tuhan, ampuni kami dan ampuni mereka. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menggantikan rasa kecewa kami dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Kleopas yang Engkau jadikan teladan buat kami. Betapa seringnya Tuhan kami merasa kecewa sesuatu dan oleh mereka yang sering atau pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah menjadikan berkat, kekuatan dan modal dalam kehidupan kami, pelita buat kehidupan kami anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak kami dalam situasi seperti saat ini Tuhan. Berkatkanlah ketelitian untuk menjaga dan merawat kesehatan, kewaspadaan dan berjaga-jaga di dalam Engkau. Kami menyerahkan anak-anak kami semua, menyerahkan kehidupan kami dalam lingkupan sayap-Mu, naungan kuasa-Mu, dan senantiasa kami mohon Engkau menjagai kami seperti Engkau menjagai biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadikan doa permohonan kami. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati pelayan-pelayan yang sudah Engkau percayakan untuk melayani Engkau di ibadah online ini, dan memberkati semua yang ambil bagian, Kakak Santi, Kakak Tirta, saya anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah online ini, satu persatu, bahwa Engkau akan berjanji membalas dan tidak sia-sia apa yang kami lakukan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kedua orang tua anak-anak semua dalam segala usaha pekerjaan mata pencariannya, keluarga mereka masing-masing, pendidikan sekolah anak-anak kami dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bahkan yang sudah bekerja sekalipun Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat surga, berkat keluarga rumah tangga menyertai mereka sekalian. Penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, ikatan tali kasih-Mu, persekutuan Roh Kudus-Mu menyertai kami mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami sudah berbakti dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.